Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhwanul Kamil dari program Akuntansi Syariah, jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Kepada Bapak Ibu, dosen penguji dan pembimbing yang saya hormati, serta rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Masjid dan Perlakuan Akuntansinya sebagai wujud transparansi informasi sesuai PSAK 109. Studi kasus pada Masjid Al-Falah Desa Bergit. Baik, poin pertama yang akan saya paparkan adalah latar belakang. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam memiliki banyak organisasi keagamaan. Salah satunya adalah masjid. Sebagai lembaga keagamaan, masjid tergolong dalam organisasi nirlaba yang tidak bertujuan mencari keuntungan, tetapi berfokus pada pelayanan masyarakat. Seiring berkembangnya aktivitas keuangan syariah, maka transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pada lembaga keagamaan seperti masjid menjadi semakin penting. Ikatan Akuntansi IAIA atau IAIA telah menerbitkan dua standar akuntansi yang relevan, yaitu PSAK 45 untuk organisasi nirlaba secara umum dan PSAK 109 yang secara khusus mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk zakat, infak, dan sedekah yang merupakan sumber utama dana masjid. Namun realita di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas masjid masih menyusun laporan keuangan secara manual dan sederhana, hanya terbatas pada pencatatan kas, masuk, dan keluar. Hal ini terjadi di Masjid Al-Falah Desa Berkit, di mana pengelolaan dan keuangan masih belum mengacu pada pedoman formal PSAK 109 karena keterbatasan SDM. Ketiadaan sistem pelaporan yang sesuai standar ini menimbulkan risiko rendahnya transparansi dan akuntabilitas, sehingga bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat sebagai donatur utama. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah sangat diperlukan agar dapat memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan latar belakang tersebut, saya tertarik untuk melakukan analisis terhadap penyusunan laporan keuangan Masjid Al-Falah dengan tujuan untuk meneliti sejauh mana kesesuaiannya dengan PSAK 109 serta menilai bagaimana perlakuan akuntansi yang diharapkan dapat mendukung transparansi informasi keuangan pada masyarakat. Baik, poin selanjutnya yang akan saya paparkan adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini saya merumuskan satu pertanyaan utama, yaitu bagaimana proses penyusunan dan perlakuan akuntansi laporan keuangan di Masjid Al-Falah Desa Bedeki, serta sejauh mana pelaksanaannya mencerminkan transparansi informasi keuangan sesuai PSAK 109. Nah, dari rumusan tersebut dapat menjadi dasar untuk menelusuri bagaimana masjid menyusun laporan keuangan, apakah sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku, serta apakah informasi tersebut dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Kemudian tujuan penelitiannya berdasarkan rumusan yang telah saya utamakan tadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan Masjid Al-Falah Desa Bedeki, khususnya terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur sejauh mana transparansi informasi keuangan yang telah disajikan oleh pengurus masjid kepada jamaah dan masyarakat luas, serta menilai aksesibilitas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, saya akan memaparkan landasan teori dari penelitian ini. Landasan teori yang digunakan bertujuan untuk memberikan dasar konseptual yang kuat dalam menganalisis penyusunan laporan keuangan masjid dan perlakuan akuntansinya sebagai dengan PSAK 109. Yang pertama itu ada pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklarifikasikan, meringkas, mengelola, dan menyajikan data serta transaksi yang berhubungan dengan keuangan agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua ada tujuan akuntansi. Tujuan utama akuntansi adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal kepada para pengguna laporan keuangan agar mereka dapat mengambil keputusan ekonomi secara tepat.
Kemudian ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi dalam organisasi nirlaba seperti masjid adalah sebagai alat pertanggungjawaban dasar pengambilan keputusan dan sarana transparansi pengelolaan dana. Kemudian itu ada pengertian transparansi. Transparansi adalah keterbukaan dalam menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan secara jujur dan utuh. Dalam konteks masjid, ini berarti pengelolaan dana yang terbuka dan dapat diakses oleh jamaah dan masyarakat. Kemudian pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Akuntabilitas menunjukkan bahwa pengelolaan dana masjid dilakukan secara bertanggung jawab dan profesional. Kemudian konsep transparansi dan akuntabilitas dalam akuntansi. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip penting dalam pelaporan keuangan. Penerapannya dalam akuntansi menjadi sangat diperlukan agar tidak terjadi penyelewengan dana serta meningkatkan kepercayaan publik. Kemudian ada PSAK nomor 109, zakat, infak, dan sedekah. PSAK 109 mengatur perlakuan akuntansi terkait zakat, infak, dan sedekah, meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi. Standar ini ditunjukkan untuk organisasi pengelola zakat termasuk masjid yang menerima dan menyalurkan dana umat. Kemudian itu ada masjid. Masjid merupakan lembaga keagamaan yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat pusat sosial, pendidikan, ekonomi umat Islam. Dengan peran strategis tersebut, penting bagi masjid untuk memiliki sistem pelaporan keuangan yang profesional. Kemudian ada hubungan masjid dan PSAK 109. Masjid sebagai penerima zakat dan infak dan sedekah berkewajiban mengelola dan melaporkan dana tersebut sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Hal ini menjadi bagian dari transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Kemudian pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu entitas dalam periode tertentu. Laporan ini mencakup laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang terakhir ada hubungan masjid dan laporan keuangan. Karena masjid menerima dana dari masyarakat, maka penting bagi pengurus untuk menyusun laporan keuangan yang baik dan sesuai standar. Laporan keuangan menjadi bukti pertanggungjawaban kepada jamaah dan publik serta mencerminkan amanah yang aman oleh pengurus masjid. Selanjutnya saya akan memaparkan kerangka pikiran dan kerangka konseptual. Kerangka pemikiran merupakan landasan utama dalam sebuah penelitian yang berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan permasalahan serta menyusun strategi untuk menjawabnya. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dibangun dari hasil observasi awal, fakta empiris, serta kajian teori dan literatur yang relevan, khususnya mengenai keuangan masjid dan penerapan PSAK 109. Kerangka berpikir juga menjelaskan secara sistematis hubungan antara variabel-variabel penelitian, yaitu penyusunan laporan keuangan masjid, penerapan PSAK 109 dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan zakat, infak, dan sedekah, serta tingkat transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan kepada jamaah dan masyarakat. Dalam pendekatan kualitatif, seperti pada penelitian ini, kerangka pemikiran disusun bukan untuk menguji hipotesis, tetapi untuk menjelaskan fenomena melalui data dan teori yang digunakan sebagai bahan analisis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori akuntansi, transparansi, akuntabilitas, serta standar akuntansi keuangan syariah, khususnya PSAK 19. Dengan kerangka ini, peneliti memiliki tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana laporan keuangan Masjid Al-Falah telah sesuai dengan PSAK 19. Kemudian untuk menilai bagaimana transparansi dan akuntabilitas ditunjukkan dalam penyusunan laporan, serta memberikan masukan atau rekomendasi perbaikan agar laporan keuangan masjid dapat disajikan dengan baik, profesional, dan sesuai standar. Nah, kemudian kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah uraian sistematis mengenai konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Kerangka ini dibentuk untuk memahami hubungan antara berbagai variabel atau elemen penting dalam penelitian. Yang pertama itu Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah ini terletak di Desa Berki, Kecamatan Bengkalis. Masjid ini menjadi pusat
ibadah dan kegiatan keagamaan bagi masyarakat sekitar. Sebagai lembaga keagamaan, masjid ini juga menerima dan mengelola dana dari masyarakat khususnya dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Kemudian pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Zakat adalah bagian harta yang tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam kepada yang berhak menerima, sedangkan infak dan sedekah diberikan secara sukarela. Berdasarkan PSAK 109, pengelolaan dana ini harus dilakukan secara akuntabel dan transparan, serta dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku. Kemudian yang ketiga itu penyusunan laporan keuangan masjid. Laporan keuangan berfungsi untuk menyampaikan informasi mengenai posisi keuangan dan aktivitas lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks masjid, laporan ini juga menjadi media pertanggungjawaban pengurus kepada jamaah dan masyarakat. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun dengan baik, terstruktur, dan mengikuti prinsip standar akuntansi, salah satunya PSAK 109. Kemudian penerapan PSAK 109. PSAK 109 menjadi pedoman bagi entitas syariah termasuk masjid dan dalam mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Standar ini juga merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang relevan untuk memastikan pelaporan keuangan dilakukan secara syar'i dan profesional. Dan yang terakhir itu ada transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan. Transparansi adalah keterbukaan informasi yang disampaikan kepada publik agar masyarakat dapat memahami bagaimana dana dikelola. Dalam konteks keuangan masjid, transparansi mendorong kepercayaan jamaah. Akuntabilitas di sisi lain berkaitan dengan kewajiban pengurus masjid untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterima. Akuntabilitas mendorong adanya evaluasi terhadap laporan keuangan serta tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan. Dan yang terakhir saya akan memaparkan metode penelitian dari judul berikut. Yang pertama itu ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada konteks yang alami dan bertujuan memahami makna di balik proses penyusunan laporan keuangan Masjid Al-Falah secara mendalam. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan data dikumpulkan melalui triangulasi, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus utamanya adalah menganalisis serta merekonstruksi laporan keuangan masjid sesuai PSAK 109. Kemudian yang kedua itu ada waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025 sampai selesai. Lokasi penelitian adalah di Masjid Al-Falah, Desa Bediki, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Kemudian ada fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah pada penyusunan laporan keuangan dan perlakuan akuntansinya sebagai bentuk transparansi informasi sesuai PSAK 109 di Masjid Al-Falah. Kemudian ada jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data kualitatif baik primer maupun sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pengurus masjid, observasi langsung, dan dokumentasi seperti buku kas dan laporan keuangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur seperti buku kas, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen resmi PSAK 109 dari IAIA. Kemudian ada teknik pengumpulan dan pengolahan data. Pertama itu ada wawancara, di mana wawancara ini dilakukan secara terstruktur pada pengurus masjid khususnya yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Kemudian observasi yang dilakukan untuk melihat langsung praktik pencatatan dan pelaporan keuangan di masjid. Dan yang terakhir itu ada dokumentasi. Dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen seperti buku kas, bukti transaksi, dan laporan keuangan tahunan. Berikutnya ada uji keabsahan data. Untuk menjaga validasi data digunakan 4 uji. Yang pertama itu kredibilitas, mulai triangulasi dari data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan kemudian yang kedua transferabilitas, melalui deskripsi rinci konteks peneliti agar bisa diterapkan pada konteks serupa. Ketiga dependabilitas, dengan dokumentasi proses penelitian yang sistematis dan transparan. Dan yang keempat, konfirmabilitas, dengan menyimpan data mentah dan melakukan refleksi terhadap potensi bias. Selanjutnya ada teknik analisis data. Mengacu pada Melia dan
Huberman. Terdapat 4 langkah analisis data. Yang pertama itu pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua, reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan data yang penting untuk dianalisis lebih lanjut. Yang ketiga, penyajian data disusun secara naratif agar mudah dipahami. Dan yang keempat, penarikan kesimpulan sebagai upaya menjawab rumusan masalah dan memverifikasi temuan. Dari penjelasan yang telah saya paparkan tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid sangat penting untuk menjaga kepercayaan jamaah dan masyarakat. Masjid sebagai lembaga keagamaan yang mengelola dana publik seperti zakat, infak, dan sedekah dituntut untuk menyusun laporan keuangan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Namun pada kenyataannya, seperti yang terjadi di Masjid Al-Falah Desa Badeki, penyusunan laporan keuangan masih dilakukan secara manual dan sederhana, serta belum sepenuhnya mengacu pada pedoman formal PSAK 109. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan belum adanya sistem pelaporan standar. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi proses penyusunan laporan keuangan masjid tersebut, serta sejauh mana penerapan PSAK 109 telah dilakukan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan memberikan rekomendasi yang membangun dan dalam perbaikan pelaporan keuangan masjid agar lebih akuntabel, transparan, dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Keseluruhan penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam mendorong pengelolaan keuangan masjid yang lebih baik, serta membantu masjid-masjid lainnya dalam penerapan PSAK 109 untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana umat. Baik, demikianlah paparan proposal yang telah saya tampilkan dengan judul analisis penyusunan laporan keuangan masjid dan perlakuan akuntansinya sebagai wujud transparansi informasi sesuai PSAK 109. Studi kasus pada Masjid Desa Al-Falah Desa Badeki. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembang sistem pelaporan keuangan masjid yang lebih akuntabel dan transparan, serta dapat menjadi acuan bagi masjid lain dalam menerapkan standar akuntansi yang berlaku, khususnya PSAK 109. Saya menyadari bahwa proposal ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saya sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari dosen pembimbing dan penguji demi menyempurnakan penelitian ini. Akhir kata, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.